sehingga kami dapat berkumpul di gedung KJU ini. Tuhan mengetahui perkumpulan kami ini. Untuk itu kami mohon supaya Tuhan memberkati acara kami mulai dari awal sampai akhir. Demikian juga kebaktian kami ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Bukalah pintu hati kami agar kami dapat mengerti. Berfirmanlah karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ayat ini sangat singkat, tapi kalau kita renungkan sangat dalam makna daripada kedua ayat ini. Yang pertama tadi ditekankan persembahan yang hidup, pilihan namabun. Kemudian ditekankan lagi supaya tubuh kita itu kudus, supaya tubuh kita itu berkenan kepada Tuhan. Nomor 2 ditekankan lagi, berubahlah oleh pemberian budimu, supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Barangkali kalau kita merenungkan, pernah kita mendengarkan dulu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Barangkali itu yang berkesan di hati kita masing-masing, terutama di pengurus PPTSB Depok Kota ini. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita manfaatkan untuk menghimpun, untuk bermusyawarah, untuk memajukan PPTSB. Itu yang kita lihat. Di sini dikatakan bahwa kita itu memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana persembahan yang hidup? Saya pernah dengar ilustrasi kata konsep contoh pembicaraan dua ternak yang disenangi orang Batak, yaitu B1 dan B2. Tapi B1 yang saya maksud bukan itu, tapi lembu B1, lembu atau sapi. B2 BABI. Mereka diskusi, kalau kau sapi sangat hebat, kau betul-betullah kau anak kesayangan. Kemana pun kau selalu diperhatikan majikan kita. Kau dihantar untuk mencari air yang bening, yang jernih. Makan pun kau diberikan makanan, kandang pun dibersihkan, dan lain-lain. Kemudian sapi itu menjawab, kau salah B2. Kenapa kau salah? Tidak ada pengorbananmu, tidak ada pengabdianmu selama kau hidup. Malah kau itu merusak tanaman daripada majikan kita. Bahasa Bataknya ngamugi, kalau ngamugi gitu. Kemudian aku itu benar-benar mengabdi. Lihatlah, anak majikan kita itu kadang duduk di punggung saya bawa jalan-jalan keliling kebun. Susu saya berikan untuk anak majikan kita. Mana pernah kau kasih susu untuk anak majikan? Kemudian disebutkan lagi hal-hal yang lain. Banyak manfaatnya. Kulitku bisa dipakai. Kadang walaupun aku kalah dengan kulit yang lain, kulit rusa misalnya, tapi kulitmu itu kamu pakai. Kau itu berguna kalau kau sudah mati. Tidak ada gunamu kalau kau masih hidup. Kau malah merugikan.
Kau itu paling sesudah kau mati kau dibuat diurihu pada poti sama dan lain sebagainya. Hanya itu gunamu. Kalau kau waktu hidup tidak ada gunamu, makanya kau kurang diperhatikan. Maka aku mempersembahkan hidupku, kata sapi. Kalau kau dibuat tidak ada kau persembahkan hidupmu, tapi sesudah mati kau baru ada persembahannya. Itu yang kita lihat. Bapak dan Ibu kita diajak supaya kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Akhir-akhir ini banyak kita dengar julukan kepada manusia. Ada yang mengatakan kamu adalah surat Kristus. Kita itu disuruh atau dikatakan dijuluki kamu adalah surat Kristus. Ada juga yang menyebutkan kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, tubuhmu adalah baik Kristus. Nah, kalau dikatakan kamu adalah surat Kristus, surat itu adalah rangkaian dari beberapa kata. Kata itu adalah rangkaian daripada huruf. Kita lihat misalnya kata-kata itu. Misalnya tadi ada di pimpinan sidang, tidak pernah cemburu nih huruf ain. Kenapa P di depan? Kenapa tidak aku? Kenapa itu bisa tegak bongkok atau yang lain? Tidak ada. Mereka itu seia sekata siapa di depan, siapa yang besar, siapa kecil tidak dipersoalkan. Demikian juga kata-kata atau kalimat itu kalau tidak teratur tidak bisa dibaca, tentu ada yang salah. Kalau huruf itu tidak bisa kita baca lagi, berarti hurufnya itu misalnya kayak cakar ayam, maka yang malu siapa? Kita ingat dulu kalau waktu kita pacaran dulu dapat surat, kalau sekarang nggak dapat surat lagi. Kita lihat suratnya, oh cantik, tulisannya seperti orangnya. Walaupun orangnya tidak cantik, tapi tulisannya cantik, cantik tulisannya. Sedang kita baca. Tapi kalau jelek tulisannya, ih kayak orangnya, udah hitam, apalagi dan seterusnya. Jadi yang malu kalau tulisan itu jelek, kalau huruf-hurufnya itu kayak cakar ayam, yang malu adalah penulisnya. Yang malu adalah penulis. Demikian juga kalau kita adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus, bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis di atas kertas, tapi ditulis dalam loh daging, bukan dalam loh batu. Saya masih sempat pakai loh batu dulu, pakai le, kemudian anak penulisnya itu apa namanya kalau bahasa Batak, gereng. Mungkin di antara bapak-bapak masih ada seperti itu. Saya pernah waktu kelas 1 SD, masih tahu kita itu. Bahkan hukum Musa pun ditulis dalam loh batu. Udah pernah anak-anak sama saya berkata dulu, ih bodoh kali orang zaman dulu ya, masa nggak bisa disimpan di plastik atau di mana? Kok dalam loh batu ditulis gitu ya, hukum Taurat itu. Tapi itulah zaman dulu. Kita ditulis bukan dalam loh batu, tapi dalam loh daging. Kalau perangai kita jelek, tabiat kita itu jelek, apa-apa pun jelek dan lain sebagainya, mabuk-mabukan, main judi dan lain sebagainya. Siapa yang malu? Yang punya surat itu, yang punya surat yang malu. Siapa yang punya surat? Kristus. Jadi oleh karena itu jangan permalukan Kristus. Nanti pun pengurus-pengurus yang terpilih di sini jangan permalukan Kristus. Kalau organisasi ini malu nggak apa-apa, tapi kalau Kristus dipermalukan, mohon janganlah. Suatu kali mungkin masih bisa, 2 kali boleh, 3 kali jangan. Nah, kita juga disebutkan kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Kita tahu itu garam. Garam itu memberikan cita rasa yang enak kepada makanan atau kepada sayuran. Bukan hanya itu, kalau kita renungkan garam itu, kenapa kita mesti diibaratkan seperti garam? Kenapa kita dikatakan kamulah garam dunia? Karena garam itu banyak manfaatnya. Kalau kita tinjau garam itu, kalau di tempat saya dulu, garam itu apa itu bahasa Indonesia parah-parah. Di atas tungku itu dibuat di situ tempat apa pandan sampai hitam itu pandannya, tetap di atas di bawah tungku itu ada para-para, di para-para itu ada disimpan garam itu. Kalau sekarang kita agak bagus tempat garamnya, udah bisa di tempat stainless. Kenapa di situ dibuat garam? Karena di kampung itu lembab.
Kalau nanti dia sempat lembab, garam itu hancur. Akan disimpanlah itu dalam pandan yang di atas para-para. Kemudian kalau kita perhatikan lagi garam itu, manfaatnya itu banyak, bisa mensterilkan makanan. Makanya orang kita zaman dulu kalau ada ikan yang diarsek, dimasukkan itu dalam suatu kayak keranjang, kayak menaikkan bendera itu diderek di atas pakai tali, digantung di atas supaya ditiup angin, jangan cepat busuk. Tapi kalau kita cicipi asin sekali. Kenapa asin? Supaya sedikit dimakan ya, karena mahal, sudah sedikit dimakan kalau asin. Tapi bukan hanya supaya sedikit dimakan, yaitu asin dibuat supaya dia awet, tahan lama. Karena mungkin hanya sekali seminggu hari pekan di kampung itu. Jadi untuk belanja ikan mungkin sekali seminggu, makanya diderek itu ke atas. Itulah mengenai garam. Tapi kita dikatakan kamu adalah garam dunia, karena garam itu manfaatnya banyak. Coba kita bayangkan kalau misalnya dikatakan kamu adalah gula dunia, apa yang terjadi kalau disebutkan kita gula dunia? Disebutkan garam karena garam itu banyak fungsinya, bisa sebagai obat. Dulu kalau ada teman yang sakit diinfus, wah, bukan dibilang diinfus, naik cacar sirah katanya, cacar sirah, injeksi dengan sirah katanya. Apa maksudnya cacar sirah? Kalau mati supaya matilah, kalau hidup ya hiduplah gitu. Padahal infus karena menjaga kekurangan garam sama dengan oralit. Mungkin bapak ibu akan menyimpan oralit di rumah. Banyak lagi gunanya yang lain. Bisa mematikan hama, bisa sebagai bahan dasar untuk hujan buatan, bisa lagi sebagai dasar ilmu kimia. Kita ingat waktu kita belajar kimia dulu, asam tambah basa sama dengan garam tambah air. Garam, atau kalau kita ambil contohnya HCl tambah NaOH menjadi HCl tambah H2O. Asam tambah basa menjadi garam tambah air. Garam itu NaCl, natrium klorida. Ada yang kita contoh dari garam itu, dari asam klorida itu. Kalau kita lihat garam atau kita cicipi rasanya asin, tidak ada lagi kita ketemukan di situ unsur natrium, tidak ada lagi di situ kita temukan unsur klor atau klorida, tapi rasa asin. Udah melakukan udah terbaru suatu senyawa yang sulit dipisahkan. Beda kalau kita bikin sirup masih ada rasa jeruknya, ada rasa airnya, atau bisa kita bilangkan langsung. Bisa kita bilangkan kalau larutan campuran bisa, tapi kalau senyawa itu tidak bisa lagi. Natrium klorida sudah senyawa. Demikian juga lah diharapkan ketika nanti pengurus-pengurus di sini atau kita seluruhnya, jangan lagi kelihatan dari mana kita berasal. Jangan lagi kita katakan aku sinaga dari Samosir, aku sinaga dari Simalungun, aku sinaga si Hahar, aku sinaga si Agian. Jangan lagi gitu. Tapi sudah satu seperti natrium klorida yang tadi. Tidak kelihatan lagi asal usulnya. Makanya yang menyatakan itu atau rasul yang menuliskan itu, kamu adalah garam dunia. Luas sekali artinya. Banyak manfaat daripada garam. Bisa sampai 20 kalau mau. Tapi melihat waktu dibatasi, tidak usah panjang-panjang lah. Tadi dikatakan bagaimana kalau disebutkan kamu adalah gula dunia. Gula itu paling jahat, terutama gula pasir. Namanya beraneka ragam. Kalau nama gula itu di tubuh kita namanya kanker, kan tidak. Ada bu dokter di sini, nanti kalau salah tikurnya saya barangkali. Kalau ada gula di otak namanya Alzheimer. Kalau ada gula di darah namanya diabetes. Semua penyakit. Kalau ada gula di mata namanya glaukoma. Ya, benar ya. Benar bu dokter. Kalau ada gula di tulang, osteoporosis. Ada gula di kulit, penuaan dini, ada lagi gula yang lain. Itu semua penyakit. Sudahlah yang disebutkan kita adalah gula dunia. Kamu adalah gula dunia, tidak, tapi kamu adalah garam dunia. Memang ada yang kita contoh dari gula itu. Ada yang kita contoh dari gula. Gula itu mau mengarah, tidak mau mengklaim walaupun dia dilecehkan. Kenapa? Kita lihat kopi tambah gula bukan kopi gula, kopi manis. Wah, nama itu kok gak ada rasa yang terasa kan?
begitu diklaim oleh gula. Teh tambah gula, teh manis. Roti tambah gula, roti manis. Air jeruk tambah gula, air jeruk tidak pilihan dan gulanya. Tadi yang saya maksud di situ, jangan nanti maksud terus, aku kan sekretaris kok aku lagi mengerjain ini, jangan. Kita jangan tunjukkan lagi siapa kita, tapi bersatu padulah untuk mencapai kemajuan. Jangan kita katakan, aku kan ini, kok dibut tugasku seperti ini. Datang lagi Borsinaga dari belakang, aku kan mantan bendahara atau masih arisan yang aktif, kok disuruh aku foto-foto jadi fotografer. Jangan lagi gitu. Bersatulah, apa yang kita buat kerjakan di kebaikan kumpulan ini, kita berbuatlah mana yang terbaik. Kadang kita sebutkan lagi, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Biasanya, misalnya pelita itu tidak ditutupi dengan gantan ataupun dengan tempayan, tapi pelita itu dibuat itu di satu kaki dian atau kaki pelita supaya terang terhadap sekelilingnya. Jadi kita disebutkan kamu adalah terang dunia supaya memberikan sinar kepada yang lain, memberikan terang kepada yang lain. Banyak lagi julukan-julukan yang disampaikan kepada kita. Kamu adalah baik Kristus, jangan rusak badanmu, karena itu adalah tubuh Kristus. Nah, yang kedua, di ayat 2 tadi mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Dulu waktu di sekolah-sekolah ada di buku bacaan yang mengandung budi pekerti. Waktu saya SD dulu, sekolah rakyat namanya, ada itu buku bacaan, buku naik baru. Banyak cerita yang mengandung nasihat-nasihat bermakna. Kadang itu lebih dihayati orang daripada belajar agama. Sehingga ada sekolah tidak ada agama, tapi di rapornya itu selalu dibuat budi pekerti. Jadi kita lihat di situ pengaruh daripada budi pekerti itu sangat-sangat dalam menempa manusia menjadi orang yang baik. Nah, dalam ayat 2 ini kita diajak supaya kita itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus siap berubah. Siapa yang tidak akan berubah, dia akan terlindas oleh perubahan itu. Kalau kita tidak berubah, kita akan terlindas oleh perubahan itu. Pernah kami berjalan-jalan mau makan di stasiun bus yang di Bandung itu. Mau bayar dengan uang cash, maaf tidak menerima uang cash. Makanan udah dimakan, tapi tidak tahu. Ayo dengan online atau dengan QRIS. Apa namanya itu? Nah, saya pun tak tahu bilang itu. Akhirnya kami tuh, dan di mana dibayarnya? Nah, dicari dulu orang yang bisa dibayar tunai kepada orang lain. Bayangkan aja begitu kami masih boleh dikata masih muda-muda, sudah gaptek, tidak bisa. Ada lagi makan di restoran, order aja Pak. Ya mana daftar dana? Itu di depan, barcode yang ditunjuk itu barcode ini. Nah, gimana baca barcode? Nggak bisa dibaca. Dekatkan HP-nya, tak mau, tak bisa dioperasikan HP-nya, nggak ngerti. Tak berubahlah. Kalau kita tidak mau berubah, tidak mau belajar, maka kita akan terlindas oleh perubahan itu. Banyak sekarang kita lihat yang terjadi misalnya seperti kemajuan iptek, ini juga mempengaruhi perubahan. Alat komunikasi semakin canggih, kamera hampir tidak ada lagi, sudah menyatu dengan HP kita. Kemudian kita lihat lagi media cetak pun nggak ada lagi, majalah tidak ada lagi, surat kabar tidak ada lagi, buku-buku pelajaran pun hampir tidak ada. Sangat drastis perubahannya itu. Belanja online, mau apa tadi melalui Zoom, arisan melalui Zoom. Mudah-mudahan bisa PPTSB kita itu membuat Zoom untuk arisan ini. Ada lagi hal-hal yang lain, pembayaran dengan John, dengan QRIS. Orang itu udah jarang bawa Alkitab atau kitab kajian ke gereja. Perayaan sudah buat live streaming dan lain sebagainya. Banyak yang berubah, udah drastis perubahan. Makanya kadang kita itu mungkin kalau bapak ibu tidak ya, saya barangkali. Kalau anak-anak udah pada ngomong, udah diam aja, saya nggak ngerti lagi. Mau saya pesannya deh apa yang bisa dengan GoSend, bisa di GoPay, bisa GoLekir,
dan lain-lain. Yang saya tahu dulu waktu anak-anak goblak, kalau malam 6 goblak. Tapi anak-anak sekarang udah tahu tuh, GoPay, GoSend, Gojek dan lain sebagainya. Paling kalau udah lama-lama go ini ada Gojek aja golap semua. Kalau kita ketinggalan terhadap teknologi itu, maka yang terjadi 3G itu, golap, goblak, gojek. Jadi kita jangan menghujat, jangan jadi golap. Kita ikuti perkembangan zaman. Bapak dan Ibu, ayat ini mengajak kita supaya kita berubah. Kita lihatlah seperti perubahan daripada Rasul Paulus. Paulus itu yang dulu menganiaya orang Kristen, akhirnya jadi dia rasul yang terbesar, menulis 14 Alkitab dari 27 yang ada dalam perjanjian baru, termasuk kitab Ibrani. Ada lagi Sakeus yang kaya, petugas bea cukai, banyak uangnya, banyak hartanya. Akhirnya dalam perdebatannya dia berubah. Kalau ada harta orang saya makan, saya kembalikan 4 kali lipat. Semua kekayaan saya sumbangkan kepada fakir miskin. Itu yang diutarakan oleh Sakeus. Terjadi perubahan total, berubah. Paulus berubah, Sakeus berubah. Harun dan Miriam cemburu terhadap Musa adiknya. Apakah hanya Musa aja yang bisa menyampaikan pesan daripada Tuhan? Kita pun bisa. Tuhan marah kepada Harun dan Miriam, dibuat dia menderita penyakit kusta. Begitu dia menderita kusta, baru mereka sadar bahwa mereka bersalah. Akhirnya menangkap Musa itu, ampunlah Tuhan, janganlah dituntut dosa supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita diajak untuk mencontoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang baru kita contoh untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Jadi kita berubah. Bapak dan Ibu, berubahlah. Memang sering kita lihat perubahan. Ada berubah sama seperti ular. Ular itu berubah, tukar sisik, tukar kulit. Tapi yang terjadi waktu ular itu tukar kulit, hanya kulitnya yang semakin muda, yang semakin indah, semakin bersinar, tapi di dalam masih sama dengan ular yang dulu. Hanya kulitnya yang berubah. Itu tukar sisik, tukar kulit. Jangan seperti itu. Tapi kita lihat perubahan yang drastis, yaitu mengalami metamorfose dari larva berubah menjadi ulat, berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Sangat indah. Kalau dulunya dia ulat yang paling berbisa, yang paling sangar kita lihat, sesudah berubah jadi kupu-kupu, dialah kupu-kupu yang tercantik. Semakin cantik dia karena perubahannya. Tapi jangan ditambahin lagi, ada kupu-kupu. Karena cantiknya dia jadi kupu-kupu malam, jangan ini. Maka kita dituntut untuk berubah, berbuatlah yang terbaik supaya kumpulan kita ini makin baik, PPTSB semakin jaya. Maka kita pribadi lepas pribadi harus bersedia mengorbankan tenaga, pikiran dan lain-lain demi kemajuan PPTSB Depok Kota. Amin. Kita berdoa.